Bab 73. Perjalanan memulihkan rasa. Pagi itu langit tampak mendung, seolah menandai suasana hati Ayla yang belum sepenuhnya pulih dari keputusan yang ia ambil kemarin. Meski Raihan sudah menunjukkan usaha untuk memperbaiki hubungan mereka, bayang-bayang masa lalu dan luka batin membuat Ayla sulit benar-benar tenang. Namun hari itu, Ayla memutuskan untuk tidak berdiam diri. Ia menerima undangan menjadi pembicara dalam seminar menulis di kampus tempat ia dulu kuliah. Ini kali pertama ia kembali ke sana sejak menjadi penulis sukses. Bagaimana rasanya kembali ke tempat ini? Tanya seorang panitia. Ayla tersenyum, aneh dan penuh nostalgia. Dulu aku duduk di bangku itu, mencatat mimpi-mimpi yang sekarang sebagian sudah tercapai. Sesi seminar berjalan lancar. Ayla berbicara dengan antusias, menyemangati mahasiswa untuk menulis dari hati, dari pengalaman hidup yang jujur. Di akhir sesi, seorang mahasiswa perempuan bertanya, "Kak, bagaimana caranya menulis saat hati sedang patah?" Pertanyaan itu membuat Ayla terdiam sejenak. Lalu ia menjawab dengan pelan, "Tulis saja. Karena kadang tulisan kita bukan untuk menyembuhkan orang lain, tapi untuk menyembuhkan diri sendiri lebih dulu." Jawaban itu membuat ruangan hening sesaat. Lalu terdengar tepuk tangan. Sementara itu, Raihan juga memutuskan untuk mengambil langkah baru. Ia mengatur pertemuan dengan konsultan pernikahan, berharap bisa membujuk Ayla untuk datang bersama. Ia tahu masalah mereka tak bisa diselesaikan dengan bunga dan surat manis saja. Saat makan malam, Raihan membuka pembicaraan. "Aku tahu kita sudah mencoba banyak hal, tapi aku merasa kita butuh bantuan profesional." Ayla mengangkat wajah. "Kamu, maksud konseling?" "Ya, aku udah buat janji. Kalau kamu nggak nyaman, kita bisa batalkan. Tapi aku harap kamu mau coba." Ayla menatap Raihan cukup lama, lalu mengangguk. "Aku akan coba. Bukan karena aku pesimis, tapi justru karena aku masih ingin memperbaiki semuanya." Pertemuan pertama mereka dengan konselor berlangsung canggung. Konselor itu, seorang wanita paruh baya bernama Bu Widya, mendengarkan dengan tenang saat Ayla menceritakan kekecewaannya dan Raihan menjelaskan rasa bersalahnya. Pernikahan bukan soal siapa yang paling banyak berkorban, tapi siapa yang paling bersedia memahami, kata Bu Widya. Kalimat itu menusuk hati keduanya. Di sesi berikutnya, mereka diminta menulis surat yang tidak dikirim untuk mengungkapkan semua rasa yang belum pernah diucapkan. Malam itu, Ayla duduk di ruang kerja. Ia menulis, "Aku takut kalau suatu hari kamu akan mengulang kesalahan yang sama. Takut kalau aku tidak akan cukup lagi bagimu. Tapi lebih dari itu, aku takut kehilangan diriku sendiri saat terus mencoba memahami kamu." Di kamar sebelah, Raihan juga menulis, "Ayla, aku tahu aku pernah membuatmu merasa bukan prioritas. Aku tahu kata maaf tidak cukup, tapi aku berusaha menjadi versi terbaik dari diriku karena kamu pantas mendapatkannya." Mereka tidak membaca surat itu di hadapan satu sama lain, tapi keduanya tahu ada perasaan yang belum sembuh, namun tidak berarti tidak bisa dipulihkan. Di hari libur, Raihan membawa Ella ke sebuah villa kecil di Lembang, tempat mereka dulu menghabiskan bulan madu. Suasananya masih sama. Kabut pagi yang menyelimuti pepohonan pinus, aroma kayu basah, dan suara jangkrik di malam hari. "Kamu masih ingat kamar ini?" tanya Raihan. Ayla tertawa pelan. "Tentu, disinilah kamu pertama kali masak mie buat aku dan rasanya hambar." Raihan tertawa. "Tapi kamu makan habis, karena aku lapar." Mereka menghabiskan waktu dengan memasak bersama, bermain catur seperti dulu, dan duduk berdua di bawah selimut sambil membaca buku. Tidak ada pembicaraan berat, hanya kebersamaan yang sederhana namun menyembuhkan. Saat matahari terbenam, Raihan menggenggam tangan Ayla. "Kalau aku minta kita mulai dari awal, kamu mau?" Ayla menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku enggak mau mulai dari awal. Aku mau kita lanjut dari titik ini dengan semua luka dan pelajaran yang sudah kita bawa." Raihan mencium kening istrinya, penuh syukur. Namun saat mereka pulang ke Jakarta, sebuah kabar mengejutkan datang. Kirana resmi menjadi host program televisi yang membahas kisah sukses perempuan
dan salah satu episode promonya menyebut nama Ayla sebagai inspirasi utamanya. Ayla yang sedang menonton tak sengaja mendengarnya. Ia langsung menekan tombol mute. Wajahnya tegang. Raihan yang melihat dari kejauhan langsung menghampiri. Aku benar-benar nggak tahu soal ini. Ayla menoleh. Aku tahu, tapi aku juga tahu dia belum selesai. Kamu mau aku lakukan apa? Ayla menggeleng. Nggak usah lakukan apa-apa. Aku hanya perlu tahu kamu di pihak siapa kalau semuanya memanas lagi. Raihan menjawab tanpa ragu. Aku di pihak kita. Selalu. Dan malam itu, meski langit Jakarta mendung, di dalam hati Ayla, ada cahaya kecil yang perlahan tumbuh. Cahaya, harapan bahwa cinta mereka, walau penuh retak dan luka, tetap bisa menjadi rumah yang layak diperjuangkan.